datang nyiapin kuda. Itu kan Iya. itu Itu sebenarnya bagian dari itu buat aku bagian dari aku kayak bisa kuda itu percaya sama aku, bisa aku ada bond sama kuda aku. Iya. Kalau misalnya masalah karir aku nih, Iya. aku mendingan di Eropa. Kenapa? Kudaku lumayan excited sih. Jadi aku harus selalu agak sabar. Kadang aku suka kepancing sama kudaku justru. Halo, kita berjumpa lagi dalam Metro Sport Podcast. Kaulah muda, anak muda, siapapun. Seperti biasa kami mengundang anak muda yang berprestasi tentunya, atlet. Dan spesial hari ini, atlet dari cabang yang mungkin gak kepikiran nih buat sport friend. Tapi hari ini dia hadir, seorang wanita cantik, masih muda. Dan cabang yang dia geluti adalah berkuda. Natasha Herjawan. Halo. Kita berikan tepuk tangan dulu. Apa kabar? Baik. Aku manggilnya Tasya aja ya. Oke. Tasya. Tadi berlatih nggak hari ini? Hari ini kebetulan lagi hari libur kuda, jadi emang lagi nggak ke kandang. Hari libur kuda, bukan kuda hari. Kuda aku lagi liburin gitu, karena habis Oh, kerja jadi keras kemarin kita kasih hari break. Oke, Mereka oke. butuh break juga lah. Oke, jadi bukan hanya atletnya yang libur, tapi juga kudanya juga Iya. perlu rest ya. Iya. Ya ini menarik karena sport fan. Biasanya yang kita undang kan atlet-atlet yang memang secara individual ataupun tim. Tapi kali ini untuk cabang berkuda udah pasti. Tidak hanya atletnya saja yang kita bicarakan, tapi makhluk yang namanya kuda itu. Iya betul. Dan ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat unik. Oleh karena itu kita berterima kasih untuk Tasya yang telah hadir di sini untuk bercerita banyak mengenai Iya. olahraga ini. Khususnya berkuda itu kan banyak ya, Iya. cabangnya banyak. Apa aja sih? Ada kalau di equestrian sendiri Iya. ada dressage, itu lebih kayak keserasian. Keserasiannya Iya, kudanya jalan. narin. Ya kalau orang suka lihat tuh kayak kudanya nari gitu. Alright, oke. Ada Lalu? juga show jumping, itu yang aku lakukan. Show jumping, Itu ah. lompatin rintangan-rintangan. Ya. Ada juga yang namanya eventing. Eventing itu pergabungan antara show jumping, dressage, sama ada lagi satu lagi namanya cross country. Cross country itu kayak ngelewatin kayak rintangan-rintangan itu kayak misalnya kayak pohon atau masuk ke loncat ke dalam air gitu-gitu sih. Lebih kayak Oke. iya gitu. Lalu kalau yang balap kuda itu masuk nggak? Balap kuda tuh setahu aku tuh nggak termasuk dalam equestrian ya. Equestrian nggak Iya, masuk ya. cuman ada juga di Indonesia kan lumayan, maksudnya yang paling unggul nih sebenarnya si kuda pacu ini kan, yang banyak Betul. dikenal orang nih kuda pacu sebenarnya, gitu sih. Equestrian ya belakangan ini semakin berkembang gitu sih. Oke, semakin berkembang. Parameternya apa sih yang berkembang itu? Apakah banyak yang minat itu? Apakah eventnya makin banyak atau apa? Dalam banyak aspek sih, eventnya juga semakin banyak. Ya. Sekarang kita, maksudnya stables di Indonesia juga udah semakin banyak. Orang-orang bikin stable sendiri lah atau. Oh, bisa dan dulunya, perorangan? iya. Bisa juga Pemprov ya atau provinsi yang bikin juga gitu? Enggak? Bisa juga sebenarnya. Kayak misalnya yang kayak misalnya kalau dulu tuh kan banyakannya di Jakarta aja. Iya, betul. Sekarang kayak di Surabaya juga udah mulai banyak, di Bali juga ada banyak. Jadi lebih udah mulai spreading lah gitu ya. Oke, jadi nggak hanya Nggak tersentralisasi di Pulau Jawa. iya betul. Jadi kalau PON ataupun Kejurnas pun banyak atlet-atlet dari Sumatera. Iya, ada juga iya. Iya. Kalau sekarang ini kan banyak kita atlet-atlet yang dari luar kita tarik buat naik di Jakarta atau Iya. naik. Kayak sekarang aja menurut aku yang lagi, maksudnya yang paling besar ini kalau nggak di Jakarta, Surabaya, naik Bandung gitu. Iya. Jadi kan di situ maksudnya ya kita atlet-atlet dari manapun ya ujung-ujungnya base-nya di sini-sini Iya, juga nih. betul, Nah, betul, sekarang betul, kan kita betul. kalau Oke. bisa ya namanya kita mau memperbesarkan sport ini di sini ya kita coba untuk meluaskan gitu. Oke. Sekarang seperti janji kita tadi, Sport Friend, kita mau bicara atlet kuda atlet. Oke. Nah, ini yang spesifik nih. Nah, sinergi apa sih yang harus dimiliki? Harus ada bagi seorang yang berkecimpung di show jumping dengan kudanya. Yang pengalaman Natasha. Kalau buat aku pribadi sih aku sangat buat aku tuh sangat penting buat aku dan kuda bisa saling mempercayai. Saling mempercayai. Kenapa? Karena gini, kuda Kayak itu pacaran kan juga ya? Iya, lumayan ya. Aku juga akhir-akhir ini sama kuda lagi, udah lagi gitu kan. Cuman ya gimana ya, kalau misalnya berkuda ini kan kita deal sama binatang yang kita bisa bilang mereka 400 sampai 600 kilo.
Ya. berat badannya. Iya. Kalau kita mau lawan-lawanan tenaga, otomatis kita namanya manusia kalah pasti. Pasti. Dan kuda itu kan mereka juga, maksudnya mereka kalau dalam binatang nih mereka ada predator sama prey, gitu kan? Yang mangsa sama yang nyerang ya, gitu Iya, kan? iya, iya. Nah mereka kan lebih ke prey-nya nih. Iya. Jadi mereka punya tendensi untuk fight or flight, ya kan? Kalau mereka in danger, Ya. kalau nggak mereka fight kita, mereka kabur. Nah kuda kan karena prey animals, mereka cenderung nih kabur nih. Jadi maksudnya sama kita, misalnya kuda tuh ada cenderung untuk misalnya rasa takut atau apa. Nah kita, menurut aku pribadi sih, aku sangat mempercayai bahwa kalau misalnya aku mau achieve good things with my horse nih, aku bikin mereka bisa percaya sama aku. Jadi untuk kita ngelakuin apapun, mereka sangat nyaman dan oke untuk melakukan itu bersama aku gitu loh. Oke, berapa lama Tasya bisa engage dengan kuda dan kudanya believe in you? Ya kembali lagi itu personal ya Om. Nah, Iya. beberapa orang kita bisa klik sama, misalnya percaya, gak sama kuda deh, sama orang aja kita bisa yang langsung percaya. Iya, atau iya. kalau kita butuh waktu lebih lama untuk Iya. ya sama aja. Cuman ya tergantung lagi ke, ya for me, buat aku pribadi sih it's about kayak building your trust, butuh waktu. Dan Iya. kita nggak bisa yang oke datang ke datang ke kandang, ya gue mau naik, disiapin kudanya, datang naik pulang. Ya menurut aku untuk bisa build the bond akan lebih lama lagi Iya, iya. Menurut aku sangat, misalnya little things buat aku tuh matter juga, kayak datang nyiapin kuda itu kan, Iya. itu Itu sebenarnya bagian dari- itu buat aku bagian dari aku kayak bisa kuda itu percaya sama aku, bisa aku ada bond sama kuda aku Iya, gitu iya. sih. Sentuhan pertama kalau ketemu kudamu apa yang kamu? Aku sih kalau sampai kandang selalu, mereka kan pasti masih di kandang masing-masing kan. Iya. Ya aku biasa samperin pagi-pagi gitu. Kalau misalnya aku kan kalau ke kandang suka pagi kan, samperin ke kandang, tengok aja dulu. Sebelum misalnya aku naik masih bisa 2-3 jam kemudian. Iya. Ya nggak apa-apa. Oke. Aku datang pasti aku tengokin dulu mereka di kandang. Gitu sih paling ngasih apa? Sure, Wortel lah, apel lah, biskuit kuda lah. Atensi Iya. dari Tasya ke kuda. Berapa usia kuda yang layak untuk ikut show jumping? Biasanya sih kuda-kuda tuh mulai ditunggangi. Kalau yang kuda buat equestrian ya, biasanya 3-4 tahun tuh mereka biasanya kita sebutnya di break, dimana kayak mereka pertama kali kita taruh saddle, pertama kali kita tunggangi. Cuman ya namanya proses ya, ada kuda yang nanti by umur 4 tahun 5 tahun udah bisa mulai. Kalau kayak misalnya jumping ini udah bisa Iya, mulai jumping ya, kita bicara Cuman kan soal kita jumping, kalau oke. misalnya ya kita harus mikir juga sih, kalau aku ya kuda masih 3 tahun ya kita coba belajar untuk mereka terbiasa dengan kita ada di atasnya dia aja dulu. Ngapain kita paksa cepet-cepet jumping? Soalnya mereka juga ibaratnya kalau kita kayak manusia masih kecil lah. Iya. Kan anak kecil kita nggak mungkin paksa yang langsung kayak workout yang kayak gimana kan, nggak Betul. juga. Jadi build muscle dikit-dikit pelan-pelan, baru nanti seiringnya waktu kita lihat kondisi kuda masing-masing, yang mana yang udah kuat nih, oke kita bisa push dia lebih lagi, bisa push lebih dikit lagi, gitu sih. Oke. Katanya show jumping ini adalah dituntut konsentrasi dan strategi. Maksudnya strategi apa ya ketika bertanding atau ketika latihan aja lah? Oke, kalau show jumping tersendiri, kalau ini kan sebenarnya gini Om, di saat kita ada di arena buat bertanding, kita nih ada rintangan antara 1 sampai 10, pas 11 sampai 12. Ya. Which yang sebenarnya sebelum kita masuk ke arena kita nggak tahu nih apa alurnya kemana, nomor 1 di mana, nomor 2 di mana. Makanya kalau pertandingan ada yang namanya walk the course sebelum kita bertanding. Iya, berjalan dengan coach ya. Iya, dengan coach. iya, Atau- pokoknya buat kita menghitung jarak, buat kita menghitung melihat jarak. dari nomor 1 tuh kedua tuh ke kiri, buat kita bisa bikin plan. Iya. Nah, kalau misalnya yang tadi Om bilang soal konsentrasi dan strategi gitu, kenapa butuh strategi? Karena namanya bertanding pasti ada yang menang, ada yang kalah. Oh iya, pasti. Kalau Oke. misalnya kita mau menang, kita harus menjalani course itu dengan close to perfect atau Yeah. sempurna, tidak menjatuhkan rintangan atau kuda berhenti atau apapun. Dan kalau misalnya ada 2 atau 3 orang yang let's say kita sebutnya clear round, kalau Yeah. misalnya dia nggak nyentuhin, dia nggak Yeah. berhenti Yeah. gitu, kita sebutnya clear round. Nah tapi kalau ada beberapa orang yang clear round, kita lihat dari waktu. Iya, iya, iya. Nah itu iya. dimana strategi kita harus bekerja. Kalau kita mau motong di sini lah, kita mau, ya itu kan semua strategi ya. Oke, oke. Gitu. Nanti ada sih session di mana aku akan bertanya soal regulasi ya. Oke. Soal ini. Tapi kita jumping juga nih karena bicara show Iya, jumping, iya. jumping ke pertanyaan yang lain. Banyak atlet kita nih saya baca juga, mereka lebih memilih tinggal di Eropa, di Belanda, di Jerman, di mana. Kenapa ya?
Aku sih salah satu yang seperti itu ya, jujur. Oh. Aku sendiri, aku prefer kalau misalnya masalah karir aku nih, Iya. aku mendingan di Eropa. Kenapa? Oke, mereka jauh lebih di depan kita. In terms of equestrian ya, kita masih agak di belakang lah. Karena kita Iya. juga masih, ya, mereka lebih lama lah di dunia equestrian. Iya. Dan standarnya mereka jauh lebih tinggi. Dan di sana orang lebih banyak, standarnya lebih tinggi maksudnya gimana Om? Mereka tuh, it's a common sport buat mereka. Oh, kalau kita mungkin special sport, dia common sport Iya, gitu. di sini kan oke, kayak contohnya kayak teman-teman mungkin banyak yang belum tahu. Iya. Kalau di sana itu it's very normal. Bahkan orang bisa tinggal rumah di mana di belakangnya punya kuda gitu kan. Maksudnya Iya. it's sesuatu yang sangat normal buat mereka. Iya. Equestrian sports buat mereka tuh mungkin Iya. kayak kita buat kayak bulu tangkis Iya, apa, iya. atau bola gitu loh. Which makanya kalau misalnya buat mengasah skillnya aku, pengetahuan aku dalam bidang perkudaan, aku akan mendorong diri aku untuk Oke, kenapa Belanda? Nah, pertanyaan. nggak harus Belanda sih sebenarnya Om. Banyak, Jerman bisa, Belgia ada. Oke. Bahkan di Amerika pun sebenarnya juga lumayan maju. Nah. Cuman ya aku pribadi mungkin karena aku kuliahnya waktu itu di Belanda dan aku di Belanda juga ada keluarga. Jadi Oke. aku lebih Pasti tertarik frekuensi ke Belanda. bertanding di sana lebih banyak daripada Oh kita. iya, tentu. Waktu di sana, apakah sebulan 2 kali? Apakah sebulan 3 kali? Kalau di sana itu setiap minggu ada Om. Dan setiap Setiap minggu ada minggu. dan di berbagai tempat. Jadi kita tinggal pilih, oh minggu ini kayaknya kuda gue butuh istirahat nih. Ya udah, kita nggak ikut tanding misalnya minggu itu. Iya, iya, Minggu iya. depan mau tanding nih, oke mau pertandingan yang mana? Ada misalnya yang regional doang, ada yang national, ada Iya, yang iya, international. Itu ya tinggal kita pilih aja sebenarnya. Ya kasarnya kita pilih pertandingan yang mana. Iya, iya, Itu yang iya. menurut aku di Indonesia kita bisa Contoh. push lagi gitu loh, ya buat ke arah sana. Betul. Karena kan sekarang kita competitions di sini very limited. Setuju, Terus iya. udah limited, let's say sebulan bisa satu. Sekarang sih udah jauh lebih baik ya Om. Kayak sekarang dalam setahun bisa, misalnya sebulan tuh bisa ada yang 2 kali, ada yang 3 kali kadang, udah lumayan nih. Cuman kalau zaman waktu itu sebelum aku ke Belanda, tunggu tanding tuh, wah kapan nih next tanding, berapa bulan lagi, kapan nih next tanding, berapa bulan lagi iya, gitu iya, loh. iya, Jadi iya. itu kayak jadi nyari tanding nih. Cuman kan kalau sekarang kita sering ada pertandingan, itu sebenarnya bagus buat kita dan kudanya juga buat latihan. Suasana tanding tuh berbeda dengan suasana latihan. Kita bicara kemampuan atau kelas antara atlet kita dengan kamu main di Eropa, berkompetisi di Eropa, di Belanda. Kira-kira kita bisa nggak sih mensejajarkan atau kita masih jauh banget? Dibilang bisa nggak, menurut aku sangat possible. Menurut aku very possible. Cuman kita Yeah. juga harus very open minded dengan yang namanya belajar dari mereka. Kayak istilah gini loh Om, kalau kita misalnya belajar dengan kayak oke kita bertanding sama kita nih orang Indonesia aja, pasti ada yang nomor satunya kan. Iya. Cuman ya udah itu gitu loh. Kalau menurut aku tuh gimana cara kita bisa push the standard? Ya kita harus membuka diri buat belajar dari orang yang jauh lebih tinggi dari kita lagi, buat bisa menarik kita untuk menjadi jauh lebih tinggi lagi. Jadi menurut aku it's very possible. Masih jauh nggak? Menurut aku sih masih jauh. Cuman kayak sekarang aja banyak atlet-atlet kita yang sama sponsor masing-masing lah atau yang ditaruh ke Belanda. Let's say for 3 months. Oke, it's 3 bulan waktu yang sangat cepat ya. Cuman menurut aku it starts from the little things gitu ya. Kayak hal-hal begini kan nunjukin support dari sponsor masing-masing lah atau bahkan dari negara itu kan yang bisa ngebantu atlet kita improve dan pas balik ke sini bisa narik yang lain-lain juga gitu Oke. sih. Jadi sebenarnya kita bisa lah Bisa dengan lah, menurut effort aku yang lebih bisa apa mensejajarkan yang- dengan iya, itu. Menurut aku nggak ada yang mustahil sih Om. Yang penting Dedikasi, sering bertanding, komit di situ. Ya Oke. kalau misalnya sebenarnya bukan di berkuda doang ya, menurut aku di Iya, setiap iya, sport. iya, iya, Kalau kita right. mainnya setengah hati atau yang kayak Betul. ya semut-mutnya, ya kita nggak akan bisa sebagus yang di sana gitu loh. Cuman ya, Oke. ya itu kembali itu lagi dedikasi kita, Iya. time yang kita kasih. Iya. Oke, kita kan selama ini melihat ya, pasti juga sport fan juga pasti melihat bahwa olahraga show jumping ini kita lihat dari YouTube lah, dari TV lah, atau dari channel-channel asing gitu yang ada di TV kita lihat lah pertandingannya. Iya, Nah, iya, kita iya. mau tanya nih sekarang tentang gimana sih persiapan sebuah pertandingan yang mungkin udah tarafnya internasional gitu loh. Sebenarnya berapa jarak sih yang harus dilalui oleh kamu? Apakah 1 kilo kalau totally untuk course? Depends on the course designernya. Iya. Course designer itu orang yang Ada bikin- course designer ada course ya. designer, Jadi iya. nggak hanya lapangan golf ada designer ya. Ada course designernya, sama tergantung juga sama besar lapangannya. Oke. Gitu sih. Jadi it all depends. Nah, itu. Lalu pasti melewati
halang apa namanya itu? Rintangan. Tingginya itu kayaknya setinggi saya deh. Beda-beda loh Om. Kalau yang masih baru mulai-mulai ada yang mulai dengan kelas 30-50 cm. Dirimu udah setinggi saya gini lompatannya dong ya? Loncatnya enggak, aku sekarang lagi menempuh di 130 sih. 130? Lintangannya 130. Oke. Cuman ya itu beda-beda. Yang masih belajar ya kita nggak mungkin langsung taruh mereka terjun di loncatan kelas atas tuh kayak kasihan juga sih maksudnya. Cuman ya mulai dari kecil-kecil ada yang buat kelas-kelas anak-anak beginners tuh mulai dari 30-50, nanti ada yang 50-70, 70-90 cm, nanti ke 1 meter, 110, 120, 130. Jadi sekarang dirimu ada di 1 meter. 130. Paling tinggi 1 meter 60 ya? Kalau level Olympic itu 160. 160. Tinggi kan? Tinggi. Terus kok Tinggi loh. tinggi banget. Bayangin berarti waktu Aku aja masih kadang tinggi ya gitu. waktu kamu aku mau ngebayangin waktu kamu lompat. Taruhlah 120 dulu lah. Oke. Itu posisinya dalam keadaan kayak gimana sih posisimu pada waktu? Kalau misalnya di atas kuda ya kita posisi duduk biasa ya kayak gini kan. Iya. Posisi kan kita kaki gini, badan kita tegak. Di saat kita lagi di atas on the air kita harus agak lean forward. Kenapa? Karena saat mereka loncat kan badan mereka naik nih. Iya. Kalau kita diam di sini kita ketinggalan di belakang. Ngerti nggak? Iya. Jadi pas dia kepalanya lagi loncat naik, ya kita bantu badan kita untuk ke depan untuk jaga balance kita lah. Di saat dia lagi di atas udah landing pun badan kita harus ke belakang karena di saat turun pantatnya yang di atas nih. Jadi kita harus ya balance lebih ke balance sih. Pasti ada rasa takut juga ya kalau bagian yang awal ya. Oh iyalah pasti. Aku juga sekarang kalau dikasih 160 takut dong. Belum sampai mental aku. Ini juga bicara mental ya ketika. Iya. Bukan hanya sekedar kemampuan fisik tapi juga bicara iyalah mental sekarang juga. kalau misalnya kita masuk ke rintangan dengan keraguan. Oke. Gimana kuda itu mau percaya sama kita bisa membantu mereka lewat rintangan kalau misalnya kita sendiri belum percaya gitu sih. Aku sih gitu saja. Jadi kalau aku mau melakukan misalnya mau tanding di kelas yang misalnya aku mau naik kelas nih Om. Iya. Aku bener-bener harus bilang ke diri aku kayak aku udah pede. Ya walaupun ya namanya mau tanding kan deg-degan ya. Pasti. Cuman di saat aku masuk ke arena tuh aku dalam state of mind yang kayak oke, I got it gitu loh. Karena di saat misalnya ada split second, ada a mistake, kan namanya kuda ya, mereka bisa kesandung, mereka bisa apa, kita harus bisa mikir cepet kan Om. Nah dimana kita bisa tetap kuda kesandung, cuma kita bisa tetap meyakinkan kuda, we keep going, kita masih bisa kok gitu loh. Itu kan harus dari diri kita sendiri harus. Ketika kamu melewati satu rintangan, kamu kasih good boy. Aku biasanya kalau misalnya kita lagi ini itu full concentration. Sampai terakhir. Nggak ada cerita untuk komunikasi dengan kuda. Ya kecuali kita dapat ya itu kembali lagi kalau course designernya bikin ada yang agak jauh nih. Ya itu bisa lah kita kasih tepok sekali atau kita kasih kudanya nafas sekali bentar untuk dia bisa stretch dikit. Ya itu kembali lagi kayak kadang kan ada kuda yang butuh itu, ada kuda yang justru butuh the whole time kamu harus naik terus karena atau enggak mereka terlalu excited. Ada juga. Kudamu gimana? Kudaku lumayan excited sih, jadi aku harus selalu agak sabar. Kadang aku suka kepancing sama kudaku justru. Karena kudaku terlalu excited, aku oke, ayo. Cuma sebenarnya aku harus bisa untuk oke, sabar. Karena kan ada jarak tertentu yang kita harus ini Om. Kayak misalnya jarak langkah kuda 5 langkah, kalau kita majuin kuda terus itu 5 langkah itu menjadi pendek. Dimana itu akan lebih susah buat kuda itu meloncat. Oke, berarti waktu kamu observasi course itu, kamu udah ngitung langkah juga ya? Iya, ngitung langkah, ngitung meterannya. Jadi kalau 4 langkah dirimu itu 1 langkah kuda, bisa dikatakan seperti gitu? Ya 3-4 langkah, ya 3 meter biasa kita bilang. 1 langkah kuda itu 3 meter. 3 meter? Aduh, jadi ada matematiknya juga ya? Lumayan, jadi kadang terus mikir kayak Cuman ya karena kita udah terbiasa, kita bisa sambil jalan, ini misalnya ini 10 meter, udah pasti 2 langkah kuda, ini segini, ini pasti segini langkah. Jadi udah otomatis ya di otak. Aku juga belum otomatis banget, menuju otomatis. Masih kadang nyontek dikit. Atau nggak nanya, ini gimana ya, berapa ya gitu. Nyontek kemana sih? Nyontek nanya teman gitu, ini berapa sih kalau misalnya ngitungnya sendiri, cuman kadang sih udah tahu Om, cuman butuh konfirmasi ulang gitu. Bener nggak sih ini segini gitu. Ya namanya juga masih belajar kan. Aku baru bener-bener naik sendiri tuh baru setahun ini kan. Jadi ya buat aku untuk mendapatkan all these skills ya butuh waktu untuk aku bisa. Alright, gitu oke. Durasi berapa lama sih itu kalau dalam arena? Ya, nggak 2 menit lah, sampai 2 menit. Cuman it's very quick. Makanya dalam waktu 2 menit itu harus benar-benar full concentration. Strategi bermain, konsentrasi bermain, betul. Skill juga sama
engage dengan kuda ya. Iya. Oh kompleks banget dong. Lumayan. Ya sport friendnya ini nggak main-main ternyata. Karena salah sedikit aja bisa tadi Iya. kamu bilang bisa Iya. jatuh atau bisa apa. Bisa jatuh, bisa kuda yang nolak, bisa apa. Nah ngomong kuda nolak. Oke. Nah ini menarik. Kuda nolak bayangin. Ini Kita ada. sebutannya menolak untuk loncat sebenarnya. Iya Kalau kuda di menolak. jumping ya. Biasanya ada kesempatan lagi nggak? Iya. Atau langsung penalti? Enggak, jadi gini, kalau misalnya di show jumping, biasanya itu kita dikasih 2 kali penolakan. Kalau misalnya 2 kali penolakan, eliminated. Langsung nggak? Langsung berhenti Iya, bertanding? berhenti, bell, keluar dari arena gitu. Ada juga penaltinya tuh kalau misalnya mereka nyentuh rintangannya, terus rintangannya jatuh. Rintangannya jatuh. Oh Itu ya, kena oke. penalti 4. Itu kena penalti 4. Iya. Kalau yang tadi menolak jumping itu, 2 kali langsung eliminasi. Kalau yang pertama kali itu apa? 4 juga. 4 juga. Jadi kalau misalnya kudaku nih lagi tanding, dia berhenti sekali nyentuhin 1, aku dapat 8. 8 pengurangan. Penalti. Kalau ada water apa namanya? Water jump. Water jump. Dia nggak boleh. Nggak boleh sentuh. Oh, nggak boleh sentuh. Nggak boleh sentuh. Kalau sentuh penalti lagi. 4. Penalti itu semuanya 4 sih, kecuali kalau misalnya kalau kita kayak course-nya nih, misalnya kan ada meterannya yang sebut nih meteran, tergantung meterannya berapa, biasanya dikasih sama jump judge-nya atau ini disebut time allowed-nya segimana. Ada waktu yang allowed. Jadi kita nggak boleh melebihi time allowed itu. Nah, time allowed itu ya, nggak boleh lebih dari itu. Kalau kita lebih dari itu, setiap detiknya 1 penalti. Oke. Kalau misalnya time allowed misalnya 80 detik, kita 85, kita dapat 5 penalti gitu. Pengalamanmu kalau kudamu nggak mau lompat pertama, apa yang kamu lakukan? Kalau dulu aku panik langsung kayak gimana ini. Cuman ya enggak lah, kita harus bisa di mana kayak sebenarnya gini Om, kenapa aku udah nggak mau menolak? Itu kan pasti mereka ada banyak faktor. Bisa karena distance yang kita kasih. Distance dari titik dia harus loncat sama rintangan terlalu dekat apa terlalu jauh, itu kan pokoknya kita harus bikin kuda tuh lompat senyamannya mereka. Iya. Kalau misalnya kita ngambil terlalu jauh ya mereka harus kerja keras jauh lebih lagi. Iya. Untuk kalau terlalu dekat pun mereka juga udah Iya. bisa nabrak. Bisa Jadi nabrak. tuh sebenarnya jarak take off-nya kita itu sangat penting juga. Oke. Gerakan untuk kamu berikan aba-aba take off tuh gimana sih? Sebenarnya enggak sih Om. Jadi gini. Apa otomatis dia melihat itu Lumayan langsung? otomatis. Misalnya otomatis dan tidak otomatis. Gimana ya? Jadi gini, kalau misalnya ibarat orang yang nggak kenal naik kuda, kita ajarin naik kuda. Gimana sih naik kuda? Buat maju tendang, buat berhenti kita tarik tangan. Basically tangan gitu. Rem. kaki itu gas. Oh, pok gitu nah. Sebutannya. Oke. Itu oke kalau masih baru belajar. Cuman kalau kita udah di level bertanding, Iya. itu tuh nggak cuman masalah tendang atau tarik. Justru kita harus cari feeling di tangan kita di mana kita merasa kuda itu connected sama kita. Oke. Jadi kita nggak boleh tarik, tapi kita harus stay connected with the horse dan kita harus bantu dengan kaki kita juga. Kalau aku sih ibaratnya aku pakai meluk kudanya pakai kaki aku. Oke. Buat untuk kasih tahu kalau dia tuh nggak sendirian nih. Oke, kita Ya. bareng-bareng itu. Itu sih jadi kaki kita ya cari koneksi itu aja sih. Ada kuda yang benar-benar butuh bantuan gimana Iya. kaki kita harus benar-benar ngebantu. Ada kuda yang kita harus lebih simple naiknya, ya beda kuda kebutuhannya beda-beda lagi. Iya. Ya atlet sendiri kan mereka. Ya, lonceng itu penting ya? Penting. Kita nggak boleh masuk garis start sebelum lonceng berbunyi. Oke. Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu. So next event apa sih yang Tasya akan hadapi? Kebetulan minggu ini sebenarnya ada pertandingan, cuman aku nggak ikut. Emang lagi nggak bisa. Cuman minggu ini tuh kita ada. Jadi tuh dari 2 minggu lalu kita ada World Cup kan. World Cup iya. kuda itu. Cuman diadain kelas-kelas tambahannya juga lah buat yang. Jadi tuh untuk kelas World Cup-nya sendiri tuh tingginya 140 sampai 145 lah loncatannya. Nah ada kelas tambahan-tambahan yang lainnya juga. Iya. Nah nanti ini minggu ini ada sama setahu aku tuh 2 minggu lagi ada World Cup seri 3-nya. Terus nanti di akhir tahun juga akan ada kejurnas. Oke. Kamu ikut ke Jurnas? Iya, Ikut. Sekarang bergabung di tim DKI ya? DKI. Oke, ada kejurnas, ada ya ujung-ujungnya pasti ada kegiatan-kegiatan yang sifat internasional lagi ya. Alright, kita berikan aplaus semangat buat Tasya. Nah, apakah berkuda itu kan menjadi pilihan hidupmu, profesimu? Sekarang sih aku bisa bilang iya ya, karena emang ini udah menjadi sebuah passionnya aku, yang kayak buat aku pribadi something yang itu dreamnya aku lah gitu. Iya.
Cuman aku juga sekarang udah mulai ya dibantu sama papa sih. Sekarang masih bantu papa, kita mulai ngerjain kayak bisnis kecil-kecilan dalam dunia equestrian ini ya kayak. Oke. Jadi lumayan. Tadi tetap berkaitan sama kuda ya, walaupun bisnis. Keren. Harus. Momen yang paling berkesan buatmu? Yang paling berkesan buat aku di saat sebenarnya pas aku kemarin yang paling baru nih momen berkesannya aku pas pertama kali mengikuti kelas 130 ini. Karena aku baru kejadian nih kayak berapa bulan lalu lah, kayak baru pertama kali menginjak tanding di 130 gitu. Buat aku paling berkesan kenapa? Karena 1 tahun ini kan aku bilang tadi, pertama kalinya aku latihan sendiri tanpa pelatih. Jadi aku di kandang tuh naik semua sendiri. Oke, aku masih ada pelatih aku di Belanda yang aku suka kontak-kontakan kayak kalau ini gimana, kalau itu gimana. Cuman itu pertama kali aku bisa achieve something yang aku apa achieve-nya? Misalnya aku waktu itu dapet kelas pertama aku di 130 aku dapet juara 2. Wow. Jadi di situ tuh buat aku kayak wah ternyata bisa, gue bisa nih gitu, nggak harus yang bergantung sama orang terus. Kayak sebaliknya momen yang paling nggak enak gitu loh. Nggak enak, banyak sih yang namanya maksudnya kita kalau misalnya lihat dalam lensa kayak enaknya doang juga ya banyak enaknya. Cuman ya harus setiap hari yang harus paling nggak enak sih kalau ngeliat kuda kita sakit ya. Itu menurut aku paling ya. Dunianya langsung kayak ya gimana dong, itu partner aku nih. Itu menurut aku yang paling down tuh setiap kali ngeliat kuda aku misalnya lagi sakit atau apa. Itu paling. Kudamu nih jenis warm blood ya? Iya, warm blood dari Belanda. Ketemu ya. Tahu hebat warm blood. Warm blood apa? Itu dari Belanda tuh. Iya, Dutch warm blood ya. Apa yang hebat dari warm blood ini? Ya sebenarnya dia karena kuda dari apa ya? Sebenarnya warm blood itu it's just a breed. Salah satu breed dari kuda. Which yang banyak digunakan di bidang equestrian dressage ataupun show jumping, banyak yang menggunakan warm blood. Bener nggak sih harga kuda tuh 1 M? Ada. Ya lah om, banyak lagi sampai 20 M juga pasti ada. Banyak ya, cuman gak segitu semuanya. Iya. Banyak. Ini misconception yang ada di sini. That's right. Itu ya yang perlu kita luruskan ya. Kalau beli kuda harus 1 M, harus enggak. Oh, enggak gitu. Banyak kok kuda yang harganya dari 200 ke 300 juga ada. Sama kayak mobil juga. Iya, jadi kalau misalnya kita beli, kalau misalnya yang baru-baru mulai, baru belinya kuda lokal juga yang 100, di bawah 100 juga. Perawatannya betul nggak 70 juta per bulan? Enggak ya? Itu aku bisa stres juga kalau aku harus begitu. Karena kan beli suplemen, makanan dan sebagainya. Kembali lagi kebutuhan kuda masing-masing. Ada kuda misalnya kita butuh obatnya karena mereka sport athlete dan mereka tanding di kelas atas. Mereka butuh suplemen A, B, C. Kita butuh panggil vet dari luar. Itu bisa kita hitung costnya semuanya. Panggil vet dari luar lah segala macam. Cuman ya kembali lagi kan nggak semua orang yang sekarang sih yang aku pengen meluruskan supaya orang-orang bisa bergabung dalam dunia berkuda. Kan nggak semua orang akan menjadi atlet yang kayak kita bertanding di kelas 145. It can be a fun sport juga. Which kita bisa juga kalian datang misalnya ke tempat-tempat berkuda, mereka ada riding school buat belajar berkuda. Di mana kita bisa nyewa kuda mereka. Jadi come as you are, bayar buat lessonnya, bisa belajar naik. Berarti salah satu nih. Buat sport friend bisa saja latihan bisa berkuda, banget, ya kan? Banget. Betul gitu. Nah, penonton show jumping itu tegang juga ya katanya. Iya. Especially your mom kali ya. Iya, my mom paling tegang. Apalagi kalau udah mereka suka bercanda dulu. As you go higher, our knees go lower. Karena mereka berdoa buat aku. Thank you. Nah, kita masuk quick question ya. Quick question. Terakhir nih. Siap. Caesar salad atau asinan? Caesar salad. Boleh Pak. Gospel music atau pop music? Gospel music. Haleluya. Main TikTok atau IG Reels? Aku nggak main dua-duanya sih. Cuman kalau nonton buat ininya TikTok. Kamu ke pantai atau ke mall? Ke pantai for sure. GR atau GC? Apa? Pastor GR atau Pastor GC? Dua-duanya jangan dong. I love you both. Coba jawab. Nggak bisa. Skip. Jawab. Enggak, jawab. Skip. Nggak bisa. Nggak, itu pertanyaan nggak. Barang yang harus ada di saat tanding. Harus ada di saat tanding. Peralatan semua. Oke. Itu sih yang paling penting.
Pilih nih, Meredith Michael Berbaum atau Mike Lane Ward. Meredith. Aku suka banget sama Meredith. Really? Iya. Jago banget ya. Sebenarnya kok itu dia, kalau misalnya berkuda kan sebenarnya kita nggak bisa Ntar lagi, motor. ntar aja. Oke. Tiga kata yang menjelaskan siapa Tasya. Cerewet. Banyak banget ya orang bilang cerewet. Gak sabaran sebenarnya aku tuh. Ya sabaran, padahal berkuda harus sabar ya. Iya, Oke. itu ya sama. Aduh apa ya? Heboh. Natasha Herjawan, atlet berkuda. Kita doakan sukses, apa yang terima kamu kasih banyak. cita-citakan Terima berhasil. Dan jangan lupa ini juga obrolan ini bisa juga didengar ya di Radio MJ. Yes. MJ ya, radio MJ ya, setiap hari Jumat. Thank you Natasha Thank for you your coming. so much God for bless you. having me. Thank you. Buat semuanya, sampai ketemu lagi. Keep sporty, stay healthy. God bless you all. Thank you.